Bagaimana kekuatan atau kedudukan SKB itu dalam sistem hukum kita? Ya, baik. Terima kasih ya Bung Mel atas kesempatan dan atas undangan di podcast ini sehingga kita dapat bersuara untuk saling berdiskusi Ya. terkait polemik yang saat ini Kakak Vicky Lamuri hadapi ya. Jadi sebelum masuk pada intisari pembahasan polemik ini, saya sedikit sentil dulu dari cerita kronologi awal sampai terjadinya persoalan di ruang media ya. Jadi kalau kita mau melihat bahwa kritik yang dilontarkan dari Kakak Vicky Lamuri terhadap Polri, kalau kita melihat rentetan kejadiannya, kritik terhadap Polri, namun kemudian laporannya tidak diterima ya, ini bisa menjadi asumsi publik bahwa Polri sedang Ini naluri aktivis ya. Bagaimana menduga itu kan naluri aktivis ya, siap. Bahwa jangan sampai pelaku pencemaran nama baik itu berada di dalam institusi Polri itu sendiri Ya, ya. ini dugaan ya. Kita bisa menduga ya seperti itu. Jadi kemudian berkaitan dengan sampai pada pelaporan dan laporannya ditolak karena berdasarkan SKB ya. Yang pertama saya ingin berbicara sedikit berkaitan dengan legal standingnya dulu dari SKB ini. Sebenarnya kalau kita mau lihat SKB itu kita harus lihat dulu kekuatan hukumnya ada di mana, dasar pertimbangannya apa sehingga ada SKB itu. Nah, pasal di dalam Undang-Undang IT pasal 27 yang telah direvisi ya di dalam 27A berkaitan dengan cacian, makian, penistaan ya. Nah, itu kan sudah jelas dan kemudian ini kan dia terjadi tindak pidananya ada di dalam ruang elektronik. Nah, sangat tidak masuk akal ketika itu digiring ke pidana umum karena unsur elektronik ini kira-kira yang mau dijerat menggunakan pidana umum ini pasal yang mana, undang-undang yang mana? Karena undang-undang IT ini lahir atas dasar tindakan pidana yang terjadi di dalam undang-undang elektronik. Jadi tindakan pidana yang terjadi dalam ruang elektronik. Ya. Yang sangat disayangkan ketika tidak masuk akal juga ketika itu diarahkan ke delik umum ya. Karena sebenarnya dia harus masuk pada pidana khusus. Bung Enal, sebelum lanjut, apa yang kira-kira membedakan kalau diproses dengan pidana umum dalam hal ini tindak pidana ringan dengan tetap diproses menggunakan undang-undang ITE? Ya. Baik, jadi kita kenal prinsip dasar hukum atau asas yang mengatakan bahwa ada satu asas bunyinya lex specialis derogat legi general atau yang khusus mengesampingkan yang umum. Nah, ketika kita bicara undang-undang IT ini adalah undang-undang yang dibentuk secara khusus untuk penerapannya terhadap tindak pidana yang terjadi di ruang elektronik. Nah, kemudian ketika ini digiring masuk ke pidana umum berarti sudah bertentangan dengan prinsip dasar itu. Jadi sangat tidak masuk akal ketika itu digiring karena di dalam SKB kalau kita mau melihat tafsiran pasal lagi ya, kan SKB ini kekuatannya apa sehingga bisa menafsirkan pasal yang ada dalam undang-undang IT untuk digiring ke pidana umum ya. Dan kita lihat tadi yang sempat disampaikan oleh Kakak Vicky Lamuri berkaitan dengan peraturan pembentukan undang-undang ya di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Di pasal 15 kan jelas bahwa berkaitan dengan pemidanaan ya hanya bisa diatur di dalam yang pertama soal undang-undang, yang kedua peraturan pemerintah provinsi, pemerintah daerah provinsi, dan yang berikut peraturan pemerintah daerah kabupaten. Nah, sebenarnya SKB ini di mana letak kekuatan hukumnya? Ya, karena kita mau mengkaji bahwa SKB ini sementara bertentangan dengan peraturan pembentukan perundang-undangan. Tapi Pak Enal, sebelum lanjut, dari informasi yang coba kita peroleh itu SKB itu masuk dalam peraturan kebijakan. Ya, jadi begini, sekalipun peraturan kebijakan itu lahir, tetapi ini kan kesepakatan bersama. Ya, jadi kalau peraturan kebijakan itu kalau dikategorikan dalam hierarki peraturan perundang-undang dia di paling dasar. Sementara undang-undang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undang itu levelnya lebih tinggi. Ada satu prinsip dasar hukum yang mengatakan bahwa lex superior derogat legi inferior, di mana undang-undang yang lebih rendah
tidak bisa bertentangan dengan undang-undang yang lebih lebih tinggi ya. Nah, sekarang kalau kita lihat bahwa ini secara terang benderang bahwa SKB itu sementara bertentangan dengan undang-undang yang lebih di atas, maka ini memang perlu kajian yang khusus, perlu banyak pemikiran kritis sehingga kita bisa lihat apa sih kekuatan hukum dari SKB, apa yang menguntungkan sehingga terobosan ini diterapkan. Mungkin sekian dulu dari sana, nanti kita Siap. berkembang ya.